Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Franchise dan mitra bisnis semuanya. Jumpa lagi dalam Bistalk, bincang peluang bisnis dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Sobat Franchise, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas seputar bisnis klinik kecantikan. Namun sebelum itu, dalam kesempatan kali ini kita juga akan mengungkap terlebih dahulu nih profil dari founder, pendiri klinik kecantikan ini gitu ya, karena cukup menarik. Langsung saja nanti pokoknya ikuti terus videonya gitu ya. Jadi tentu saja selain itu kita juga akan mengupas lebih lanjut mengenai potensi peluang bisnis yang ditawarkan oleh klinik kecantikan ini gitu ya. Dan klinik kecantikannya apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo, selamat siang dan selamat datang di studio kita. Pak Selamat siang, Mas Agus. Pak Dedi dan Haja Harifa ya. Oke, boleh diperkenalkan dan menyapa Sobat Franchise terlebih dahulu. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Franchise. Perkenalkan, saya Muhammad Dedi Purnomo beserta istri saya Haja Harifatul Minah, SPD, Diploma Siptek dan Diploma Sidesco. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, Pak Dedi, saya ucapkan selamat dulu nih atas pembukaan salah satu cabangnya gitu ya. Makasih Mas. Cikarang. Telah terlaksana hari Sabtu kemarin ya. Betul. Kebetulan ini kita tapingnya itu di hari Senin. Baru aja kemarin gitu. Betul. Kalau boleh tahu itu cabangnya berapa, Pak? Sebenarnya kalau dari segi urutan itu kita sejak tahun 2014 ada kurang lebih 28. Namun kita per 3 tahun itu kemitraannya sekarang per 5 tahun, jadi kita tidak mewajibkan untuk memperpanjang. Tapi untuk yang existing sekarang Ganesha itu kurang lebih 11 gerai yang menggunakan brand Ganesha. Tadi saya sudah spill sedikit mengenai latar belakang Bapak gitu ya. Pastinya Sobat Franchise semuanya dan audiens sudah penasaran seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau perlu diketahui Sobat Franchise dan audiens semuanya, Pak Dedi ini dulu adalah seorang polisi gitu Pak. Siap. Yang pada saat masih aktif menjadi polisi itu juga pada saat itu memulai bisnisnya gitu. Nah, Pak, Bapak kan sudah enak gitu ya. Kalau orang lihatnya enak. Enak, sama Sinawang. Seperti itu. Tapi apa Pak yang melatar belakangi terus kemudian Bapak membuka bisnis, Pak? Silakan, Pak. Makasih Mas Agus. Yang melatar belakangi ya karena memang kita seiring berjalannya waktu, kebutuhan terus bertambah. Jadi tentunya kita harus menambah penghasilan yang halal dan berkah. Karena untuk bisnis ini kita yang pertama supaya tidak memudaratkan orang lain. Tujuannya itu saja Mas Agus. Oke, sempat jalan berapa lama waktu itu kan Bapak waktu memulai bisnis itu masih sebagai seorang polisi itu sempat berjalan berapa lama sih Pak? Kita sempat berjalan kurang lebih 10 tahun Mas, karena Ganesha ini berdiri tahun 2014. Saya terakhir dinas di kepolisian itu tahun 2023. Jadi baru-baru saja, masih hangat ini. Oke. Oh jadi bisnisnya dulu sebenarnya? Betul, bisnisnya dulu. Jadi bisnis dulu, sering berjalan waktu. Jadi memang harus memilih salah satu. Oke, jadi saya memastikan, jadi bisnisnya dulu jalan. Iya, bisnis dulu. Kemudian Bapak diterima sebagai polisi. Oh bukan, polisi dulu. Polisi dulu. Bisnis beriringan. Jadi polisinya tahun 2006. 2006. Iya. Terus bisnisnya dirintis 2014. 2014. Oke, alasannya itu tadi ya untuk menambah penghasilan. Pak, kan kalau kita lihat itu juga ada yang polisi sambil bisnisnya itu juga tetap jalan gitu ya. Kenapa nggak seperti itu Bapak? Oke, karena memang kalau di Sambi, memang beberapa pertanyaan ada kenapa kok nggak di Sambi kepolisian sama bisnis. Yang pertama karena memang bisnis yang kami geluti ini harus kita fokus dan ekspansinya harus keluar daerah. Apabila bisnis itu lokal, Mas Agus, mungkin bisa di Sambi. Tapi karena kita mungkin impiannya besar, sehingga mengharuskan kita ekspansi ke seluruh provinsi, terkendala waktu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak izin atau nggak masuk, nanti akhirnya berbenturan dengan tindakan disiplin. Jadi memang harus dikorbankan salah satu. Salah satunya. Gitu. Oke, jadi karena alasan itulah polisinya akhirnya betul dilepas. Oke.
Jadi Itu bukan per kapan tuh Pak? per 2023, tapi Per bukan berarti 2023. teman-teman yang mungkin satu profesi di kepolisian itu harus seperti saya, tidak. Karena ini pilihan. Jadi kalau teman-teman tidak kuat mental itu jangan sampai mengikuti. Kalau selagi masih bisa disambi ya monggo gitu. Oke. Kenapa nggak ada pilihan saya tetap fokus di polisi gitu kan, sementara ibu gitu kan Haja Rifa kan juga sudah lama bergelut di bisnisnya. Apakah tidak bisa menjalankan sendiri Bu? Karena memang monggo silakan. Iya, kalau untuk menjalankan bisnis ini sebenarnya untuk kebutuhan pekerjaannya itu berbeda Pak. Jadi suami saya ini memang bagian dari marketing dan untuk manajerialnya bisnisnya sendiri, untuk kemitraannya, sedangkan saya adalah untuk operation kliniknya. Jadi memang nggak bisa kalau itu saya kerjakan sendiri atau itu dikerjakan suami saya sendiri. Jadi memang harus bekerja sama. Karena responsibility-nya juga berbeda. Oke. Ya, jadi itu tadi per tahun 2023 sudah fokus ke di bisnis, bisnis, betul. Kalau dulu kan polisi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sekarang pun juga sama. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Melindungi customer Ganesha, mitra Ganesha dan brand Ganesha, kemudian mengayomi juga sama dan melayani juga masyarakat sama, cuma dari versi yang berbeda. Pelayanan yang sudah dibutuhkan masyarakat. Betul. Oke, itu nanti tentu menjadi latar belakang kenapa bisnis kecantikan ini dipilih itu ya. Tapi sebelum itu Pak, tentu dalam memulai bisnis ini kan sebenarnya banyak tantangannya. Nah, bisa diceritakan bagaimana dulu? Mungkin pasti ada jatuh bangunnya. Betul. Ketika merintis bisnis ini, bisa diceritakan. Alhamdulillah. 2006 Pak ya? Ya, alhamdulillah sering. Bukan 2014. 2014 polisinya, oke, 2014. Alhamdulillah sering mengalami jatuh bangun. Ya, 2014 awal mula Ganesha ini berdiri dari home service door to door. Jadi istri melayani beberapa istri teman, kadang sering saya sampaikan ketika event itu. Kadang dibayar 50.000, kadang gratis. Nah, ketika ada rezeki, alhamdulillah kita mulai mendirikan klinik. Nah, sering berjalan waktu 2014 sampai 2022 itu kita sering nyabang bisnis. Selain Ganesha ada kuliner, kemudian transportasi, kemudian jasa lainnya. Alhamdulillah gagal. Namun yang Allah kasih rezeki di Ganesha ini sehingga kita fokus di Ganesha bertahan. 2014 itu pada waktu itu klinik kecantikan masih masih belum seberapa banyak pelaku bisnis yang sama. 2014 masih belum red ocean lah. Kalau sekarang udah zona merah kehitam-hitaman Mas. Nah, itu sih. Ya. Jadi apa Pak tantangannya yang dihadapi itu Pak? Tantangannya tentunya kita harus selalu inovasi, kemudian mengikuti tren. Kita nggak bisa terus di zona nyaman. Tentunya kita harus terus upgrade diri, kemudian dari diri kita pribadi, kemudian pengembangan bisnis, termasuk upgrade skill tim, seluruh tim. Oke, Bapak tadi kan juga sudah menyebutkan sempat menjalankan beberapa bisnis termasuk kuliner gitu ya. Namun akhirnya bisnis klinik kecantikan ini yang bertahan sampai sekarang gitu ya Pak. Apa Pak yang membuat bisnisnya bisa bertahan sampai sekarang Pak, 2014 karena 2024, 10 tahun Pak. 10 tahun. Luar biasa. Walaupun sebenarnya sekarang semakin banyak ya pelaku bisnisnya sama. Tentunya karena kemurahan Allah Mas, bukan karena kami yang hebat, semua karena Allah. Kemudian doa-doa orang tua, kemudian juga doa-doa orang banyak. Ini kalau dari segi dunia itu mungkin nggak masuk akal kok bisa bertahan sampai sejauh ini. Kembali lagi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kunci kami seperti itu aja. Dengan pelaku bisnis yang sama, doa kami tidak menganggap yang lain itu sebagai kompetitor. Nah, karena ya Allah dengan pelaku bisnis yang sama, saya yakin ini tidak mengurangi kadar rezeki kami. Dan ataupun tidak banyak pelaku bisnis yang sama itu tidak menambah kadar rezeki kita. Kuncinya itu aja. Nah, intinya itu aja Mas. Ya, alhamdulillah itu aja sih. Apa bisa disimpulkan juga Bapak tadi kan menyebut bahwa sempat
merintis beberapa bisnis juga gitu. Tapi akhirnya yang bertahan satu di klinik kecantikan ini. Apakah bisa disimpulkan juga dengan kita memiliki banyak bisnis gitu ya? Apa bahkan profesi yang lain juga itu kadar yang akan kita terima tetap sama, Pak. Nah, jadi gitu. Jadi semakin kemarin berdasarkan pengalaman, karena kita manusia ya kadang harapannya mempunyai bisnis yang lain itu untuk subsidi silang. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu nggak bisa, malah menjadi kanibal di bisnis utama kita. Karena jadi pelajarannya jangan memulai bisnis yang lain sebelum bisnis utama kita benar-benar settle. Nah, benar-benar settle, nanti kalau memang sudah settle, sudah kuat, baru mau menambah bisnis yang lain, tapi yang tidak mengganggu aktivitas bisnis utama. Nah, jadi pelajarannya di situ. Jadi secara ilmunya seperti itu gitu Pak ya. Tapi kalau ambil dari sisi agamanya gitu kan, Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, ada rezeki kita ya sudah ditakar. Karena kita kan nggak bisa hidup itu lepas dari agama, tentunya harus beriringan. Nah ini berkaitan dengan Bapak menjalankan bisnis bersama istri gitu kan. Itu tadi alasannya sudah disebutkan gitu kan, Ibu ngurusin apa gitu kan, Bapak ngurusin apa. Nah, apa Pak tantangannya menjalankan bisnis bersama istri, Ibu? Tantangannya tentu kadang ya adu argumen, itu hal yang lumrah. Adu argumen, selisih pendapat, namun sesegera mungkin diselesaikan ya. Selesaikan, walaupun kadang ya masih ada adu cekcok, itu hal yang wajar lah bagi kami. Apalagi yang tantangannya? Tantangannya ya memang ini ya, very complicated sebenarnya. Karena memang kan untuk namanya dua kepala gitu ya. Cuman kan gimana caranya yang namanya juga faknya sudah berbeda. Suami saya di bagian untuk develop bisnisnya, kalau saya bagian operationnya, jadi nggak ini sih, nggak sesering itu untuk bisa adu cekcok terus, enggak. Alhamdulillahnya sudah bisa tertata. Jadi ketika Pak Deddy merimain untuk ini begini, saya pun juga bisa untuk menyelesaikan itu. Kemudian saya juga ini seperti, jadi kayak kita lebih ke bertukar pikiran. Jadi nggak selamanya itu tantangannya adalah adu argumen, tidak, tapi lebih untuk bisa sama-sama diselesaikan gitu. Dan malah lebih enak ketemunya karena kan bahasnya juga lebih sesering mungkin, lebih intens seperti itu. Menarik Pak. Sebelum kita ngomongin bisnisnya, kecantikan itu ya, Bapak tadi juga sudah spill sedikit mengenai bagaimana perkembangannya gitu kan. Tentu sebuah bisnis itu dapat bertahan dalam jangka panjang itu karena juga potensinya ada, terus bagaimana kita mengelolanya gitu ya. Kalau dilihat dari potensinya sendiri Pak, Bapak tadi kan juga sudah menyebut bahwa ya sekarang ini pemainnya makin banyak. Pemainnya makin banyak, tapi artinya ini kebutuhannya yang membutuhkan layanan ini juga banyak. Betul. Silakan dijelaskan Pak mengenai potensinya Pak. Untuk potensi ke depan, alhamdulillah berdasarkan riset yang pernah kita pelajari, di bisnis bidang kecantikan ini memang cukup luas, sehingga seperti yang Mas Agus sampaikan tadi, walaupun pelaku bisnis yang sama itu semakin banyak, tentunya penduduk Indonesia juga semakin banyak. Jadi bagi teman-teman, tentunya untuk kami sendiri juga tidak perlu khawatir dengan menjalankan bisnis yang sama seperti ini. Jadi kami juga nggak khawatir, semakin banyak bertumbuh pelaku bisnis yang sama, berarti memang rezekinya ada. Kalau suatu bisnis itu tidak ada pelaku bisnis yang sama, berarti bisnis itu kurang memungkinkan untuk potensinya. Tapi semakin banyak pelaku yang sama, berarti potensinya semakin besar. Semakin menegaskan bahwa ini potensinya itu bagus. Ya, tinggal lagi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, boleh diceritakan nih, bagaimana layanan di Ganesha Estetik itu? Apa yang menjadi layanannya apa saja, terus apa yang menjadi keunggulannya Pak? Silakan. Tentunya untuk semua brand itu mempunyai keunggulan masing-masing. Kami tidak ingin juga menyebutkan bahwa brand Ganesha ini adalah brand yang terbaik, tidak. Semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau dari Ganesha ini sendiri, kita memang positioningnya itu adalah syariah.
Syariah kita hanya melayani wanita dan kita tidak melayani tindakan yang merubah bentuk. Contohnya seperti filler. Nah, ini versi Ganesha ya, mungkin yang lain nggak apa-apa, beda-beda. Nah, sebelumnya kita memang ada tanam benang, kemudian botox. Nah, yang mana botox pada waktu itu masih ada kandungan B2. Jadi sempat kita hilangkan pada waktu itu. Ternyata udah sharing ke beberapa ulama, ternyata itu boleh. Nah, jadi yang kita hilangkan itu filler. Jadi karena masih meninggalkan bekas. Jadi mungkin dari versi kami keunggulan Ganesha seperti itu, karena bisnis tidak melulu masalah uang, walaupun cuannya di sana lebih besar, Mas Agus. Jadi itu kita mempertahankan positioning itu syariah dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau merubah bentuk secara permanen. Oke. Kalau yang dilayani di Ganesha apa aja? Yang dilayani Ganesha, monggo. Kalau untuk di Ganesha sendiri yang sudah disampaikan suami saya tadi, jadi kita tidak ada pelayanan filler ya Pak ya. Jadi untuk filler memang kita skip, kemudian botox itu sudah kita menggunakan botox yang sudah teruji tidak ada mengandung untuk babinya, jadi sudah terjamin untuk kehalalannya. Kemudian juga kita menggunakan thread lift. Nah, thread lift di situ kita gunakan karena tidak merubah bentuk permanen. Jadi dia hanya tidak merubah bentuk permanen, jadi dia hanya mengencangkan bagian yang di benang saja, misalnya seperti di hidung maupun di area pipi, seperti itu. Kemudian kita menggunakan skin booster juga seperti itu, bahan kita sudah menggunakan bahan Kemenkes, dan insya Allah tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan yang terlarang, seperti itu. Untuk skincare juga kita sudah BPOM dan sertifikasi halal. Oke. Seperti itu. Iya. Di layanan kecantikan itu tadi Pak, sebenarnya apa sih Pak yang paling banyak diminati gitu? Monggo. Yang banyak diminati oleh customer Ganesha hingga tahun 2024 ini adalah laser sebenarnya. Karena laser sendiri itu kita mempunyai beberapa alat yang dimana fungsinya juga berbeda, kemudian dari grade-nya juga berbeda, kemudian dari manfaatnya juga sangat berbeda. Tetapi itu sangat diminati karena laser bisa benar-benar untuk membantu memberikan solusi terhadap yang dikeluhkan customer. Jadi misalnya kalau fleknya itu udah mulai tumbuh, nah yang harusnya memang di laser untuk waktu yang sudah ditentukan oleh dokter, kemudian bisa sembuh seperti itu. Kemudian kita punya laser tato, itu juga kita mempunyai layanan hapus tato gratis. Nah di situ bagi masyarakat, bukan customer lagi ya Pak, jadi bagi masyarakat yang ingin menghapus tatonya secara gratis kita juga menyediakan. Kemudian ada laser CO2, laser CO2 adalah laser ablatif ya yang untuk membantu memperbaiki struktur wajah kita, seperti itu. Dan itu dengan konsep Ganesha Klinik Estetik yang syariah itu tadi, semuanya itu tadi dibolehkan ya? Iya, dibolehkan. Oke. Pak, terus kemudian siapa sih Pak yang menjadi atau yang menjadi customer gitu rata-rata, atau siapa segmen yang pengen disasar dari Ganesha ini Pak? Makasih Mas Gus. Jadi segmen Ganesha itu sendiri berdasarkan dari pengalaman track record kita sejak 2014 yang natural, bukan artinya kita membentuk dari awal, tapi kita membentuknya karena organik, natural. Itu segmennya kita menengah ke bawah dan ibu-ibu. Rata-rata alhamdulillah customer Ganesha itu hadir di Ganesha ketika wajahnya yang rusak, menggunakan perawatan yang lain, mungkin perawatan yang lain tidak cocok atau gimana, hadir ke Ganesha. Ganesha hadir untuk solusi merubah wajah yang rusak itu menjadi bagus. Makanya kita menghadirkan tagline Ganesha bebaskan masalah kulit. Nah, karena berdasarkan pengalaman, Ganesha itu menjadi solusi membebaskan kulit customer yang hadir di Ganesha. Barangkali masyarakat masih beranggapan gitu ya, kalau kita datang ke klinik kecantikan itu biayanya mahal atau bagaimana. Nah, bisa dikasih gambaran kalau di Ganesha Estetik seperti apa? Nah, karena Ganesha ini hadir dari kota kecil, di kota Plehari, Kalimantan Selatan, makanya kita hadir itu untuk market menengah ke bawah. Karena kalau kita menengah ke atas, kita nggak memungkinkan. Karena wilayah penduduk itu juga
Artinya masih sangat sayang untuk mengeluarkan biaya untuk treatment. Kita menyasar menengah ke atas pun juga ada yang lebih senior dari brand Ganesha, sehingga kita menengah ke bawah dari perawatan mulai 99.000. Yang mana di Ganesha yang laser di lain mungkin biayanya 750 ke atas, kita 500.000 ke atas dengan alat yang berbeda mungkin, tapi hasilnya kurang lebih sama. Hasilnya kurang lebih sama. Oke, jadi harganya bisa lebih bersaing gitu ya, betul. lebih murah gitu kan, tapi dengan kualitas yang tidak kalah gitu Pak ya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai perkembangannya gitu ya. Jadi tadi Bapak kan memulai bisnis dari mana Pak? Dari daerah mana? Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya Pak ya, di tahun 2014. Tadi kan awalnya Bapak menceritakan door to door gitu kan, sampai akhirnya berkembang klinik kecantikan. Nah, pertanyaan saya, sekarang kan kita tahu ini dimitrakan itu Pak ya? Dimitrakan. Nah, apa Pak yang melatar belakangi Bapak memitrakan bisnisnya ini Pak? Latar belakang kami tentunya harapan kami tidak sukses sendirian. Dan saat ini eranya kolaborasi, bukan kompetisi. Sehingga dengan kita memberikan peluang kemitraan bagi masyarakat, harapannya jaringan Ganesha semakin banyak dan lebih banyak untuk menjangkau melayani masyarakat Indonesia. Jadi yang melatar belakangi kami. Sekarang sudah ada berapa tadi? Sekarang kalau dari awal 2014 itu kurang lebih 28 cabang. 28 cabang. Namun karena kami tidak mewajibkan mitra itu memperpanjang, ketika sudah masa lisensi berakhir, mereka bisa mandiri, kita persilahkan. Bisa mandiri. Nah, bisa mandiri. Mereka masih meneruskan bisnisnya, tapi mandiri. Mandiri, karena cinta nggak bisa dipaksa, Mas. Kalau mereknya gimana? Merek tetap menggunakan merek mereka. Jadi ketika jadi sudah nggak Ganesha, jadi bisa mandiri, monggo. Karena kan kita nggak bisa maksakan. Terus jadi existing saat ini itu 11 yang menggunakan brand Ganesha yang masih kerjasama. Di mana saja itu? Kita di Kota Plehari, Asam Kalimantan Selatan, kemudian Banjarbaru, di Balangan, Amuntai, kemudian Malang, Probolinggo, Bangkalan, Madura, Tangerang, Cikarang, sama on proses di Bali ya? Di Bali, 11. Kalau yang sudah tidak melanjutkan lagi? Itu ada. Banyak ada beberapa gerai itu di Padang, di Batam, Jawa Tengah. Gitu. Jadi masa kontraknya berapa sih Pak? Kita awal dulu sebelum tahun 2023 itu 3 tahun Mas. 3 tahun. 3 tahun. Nah sekarang per 5 tahun. Oke. Apa pertimbangan Bapak memberikan kebebasan kepada mereka untuk tidak melanjutkan seperti itu? Karena lebih ini sih, kita lebih fleksibel Mas. Kan kita nggak ada hak untuk mewajibkan mereka harus memperpanjang, harus pakai Ganesha. Kalau ternyata bisa mandiri, berdiri ya monggo. Karena tujuan kita memberikan solusi, mau bertumbuh bukan untuk memonopoli atau memaksakan kehendak. Nah, itu sih. Jadi itu kembali ke itu. Ya, kalau memang merasa masih nyaman dengan Ganesha, kita bertumbuh. Monggo. Kembali ke prinsip Bapak yang pertama tadi itu ya. Apa itu ya kita kembalikan ke orangnya. Kalau rezeki ya nggak kemana. Nggak kemana, betul. Karena kan kalau mandiri itu kan memang tidak ada dibebankan untuk biaya kemitraannya per 5 tahun. Jadi kalau yang di Cikarang ini baru ya Pak ya? Baru. Nah, juga kita juga melayani juga Mas bagi masyarakat yang ingin mendirikan klinik itu menggunakan brand sendiri. Nah, bukan brand Ganesha. Jadi kita sebagai konsultan, kita set up dari awal, dari rekrutmen, kemudian dari marketing, training sampai opening itu kita bantu. Tapi menggunakan brand mereka sendiri. Brand mereka sendiri boleh. Nah, kembali lagi kita sekarang kolaborasi bukan kompetisi. Ya kolaborasi. Berapa banyak yang seperti itu? Kita konsultasi aja. Kita ada beberapa gerai ya. Kurang lebih 5 ya? Iya, 5. Kurang lebih 5. 5 gerai itu konsultasi. Yang dari awal kita clearkan dulu daripada nanti kita karena kita screening Mas. Kita mitra ini kita screening, bukan cuma mitra yang punya uang.
Walaupun mohon maaf punya modal 10 kali lipat, tapi ternyata di kemudian hari niatnya nggak benar, itu kita nggak kita layani. Jadi Bapak Ibu pengen bermitra ini suatu saat ganti brand atau tetap menggunakan Ganesha. Kalau ternyata suatu saat pengen ganti brand, jadi kita clearkan dulu di depan. Kita layani sama, kemudian pendampingan sama, daripada nanti di kemudian hari tiba-tiba putus tengah jalan. Ya. Kalau boleh tahu investasinya berapa sih Pak? Ketika menggunakan brand Ganesha atau ketika cuma konsultasi aja? Sama, kita modal mulai 87 juta, kemudian 250, 385, 450 sampai 850 juta. Paling mahal 850. Iya. Perbedaannya di mana itu? Perbedaannya di alat. Di alat. Kemudian ada yang non interior sama plus interior. Oh gitu. Bedanya. Kalau yang 80 juta Pak, mungkin masyarakat atau audiens di luar sana banyak yang tertarik nih gitu kan. Yang atau nanti mungkin bisa diceritakan juga mana yang paling banyak peminatnya. Kalau yang 87 ini yang bukan klinik kecantikan. Jadi sekelas beauty house. Jadi dia tidak ada dokter. Jadi kalau yang ada dokter itu mulai yang 250 sampai 850. Yang banyak peminatnya itu di paket yang 385 sama 450. Nah, kalau 385 itu non interior, alatnya sudah cukup lengkap. Kalau yang 450 itu termasuk interior. Cuma di akhir ini agak mulai banyak juga yang paket tertinggi. Contohnya di Tangerang ini paket yang 850, kemudian di Probolinggo juga 850 juta. Jadi tergantung kesiapan masing-masing mitra sih. Iya. Nah, ketika masyarakat sobat franchise, mitra bisnis semuanya yang pengen berminat nih, itu kan apa syarat-syaratnya Pak untuk menjadi mitranya Pak? Apa yang syaratnya? Syaratnya mungkin ya niat dulu ya. Karena niat dulu. Modal itu belakangan. Kalau punya modal cuma nggak ada niat Mas Agus untuk mendirikan bisnis ini, insya Allah nggak akan berjalan. Niat, kemudian doa, baru uang, modal. Kemudian kesiapan modal, tempat, juga mental. Konsisten. Jadi kenapa saya sebutkan juga mental dan konsisten? Karena setiap mitra yang ingin bergabung di Ganesha itu kami tanyakan. Kalau mendirikan Ganesha buka pengen langsung laris, sebaiknya ditahan uangnya. Karena bisnis itu membutuhkan proses. Kita ini aja apa adanya. Kalau mau berproses 1 sampai 6 bulan kita mencari pelanggan, silahkan bergabung dengan Ganesha. Itu sih poinnya Mas Agus. Jadi kalau saya lihat lebih banyak wisdomnya ya daripada itu prakteknya. Iya, prakteknya betul. Daripada nanti jadi angin-angin surga ya kan. Iya. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu kunci sukses gitu Pak ya. Mungkin bisa didetailkan lagi atau lebih spesifiknya lagi. Ini loh, kalau kalian mau sukses berbisnis itu apa sih Pak kuncinya? Kuncinya kalau bagi kami Mas Agus kategori sebenarnya belum sukses. Yang lain masih lebih sukses dari kami banyak ya. Mungkin sama-sama belajar dari guru-guru kami. Paling utama doa orang tua, memuliakan orang tua, kemudian tetap melibatkan Allah. Karena bagaimanapun juga Allah yang ngasih kita rezeki, ngasih kita ilmu, kemudian juga sedekah, belajar memanusiakan manusia, selanjutnya baru teori dan praktek bisnis itu sendiri. Nah, jadi karena kita nggak bisa juga hal agama saja kita masukkan, tapi kita tidak belajar ilmu bisnis kan nggak mungkin juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi intinya poinnya beriringan dari segi agama, ketuhanan, ilmu bisnis juga berbarengan, beriringan. Kalau dari sisi teori sama prakteknya, apa nih yang dilakukan oleh Ganesha biar bisnisnya ini berjalan dengan baik gitu Pak? Teori dan prakteknya tentunya kita harus terus merawat mitra, terus memberikan pelayanan terbaik kepada customer, dan kita harus terus memberikan solusi. Kita terbuka menerima masukan ketika ada kritikan, masukan dari customer, baik itu mitra. Itu poinnya itu Mas. Monggo tambahan.
Ya mungkin ini sih lebih untuk improve skills ya, Oke. kemudian juga improve upgrade treatment, kemudian upgrade equipment dan upgrade dari treatmentnya sendiri. Oke. Karena kan seiring berjalannya waktu sampai hari ini itu makin banyak sekali treatment-treatment, tapi banyak juga yang sebenarnya update-nya itu tidak secepat itu ya. Jadi sesuai kebutuhan kita kembalikan lagi kepada ini kebutuhan customer. Karena kan yang mengerti kebutuhan customer adalah kita juga seperti itu. Jadi nggak perlu ngikutin yang viral-viral. Karena Ganesha juga memberikan yang sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah seperti itu. Menarik tadi tidak mengikuti yang viral-viral. Contohnya seperti apa? Jangan sebut merek. Ya. Karena gini kan, sebenarnya kalau kita kan sebenarnya kalau estetik itu kan ada kiblatnya masing-masing ya Pak ya. Jadi ada kiblatnya memang kliniknya ini adalah dari Eropa, kemudian kiblatnya dari Korea gitu kan. Kalau Ganesha ini sebenarnya adalah di tengah-tengah, jadi netral. Netralnya adalah seperti ini. Ketika nanti yang di sana adalah viral menggunakan serum berbahan A dari Korea, grade begini, rame itu semua. Hampir seluruh Indonesia mempunyai treatment yang sama. Kalau kita enggak Pak, kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan customer. Misal customer kebutuhannya adalah untuk menghilangkan flek. Mana sih yang lebih penting yang untuk menghilangkan flek ini dari grade A atau grade B dulu seperti itu. Nah, otomatis kan setelah kita lakukan survei baru kita kenalkan kepada customer gitu. Karena biasanya kalau untuk yang viral-viral itu ya mohon maaf 2 bulan gitu treatment keluar, kemudian customer sudah menggunakan, ternyata customer belum tentu cocok gitu, belum tentu relate di wajah customer tersebut. Akhirnya nggak dikeluarin lagi. Tapi kan kalau kita tidak seperti itu, kita mengeluarkannya yang bisa untuk jangka panjang. Jadi untuk penyembuhan customernya juga akhirnya, oh iya ternyata treatment ini cocok di saya. Ternyata treatmentnya memang penting buat saya seperti itu. Jadi lebih itu sih, dan itu yang menjadikan Ganesha untuk tidak harus menggunakan treatment dengan harga yang dipatok mahal seperti itu. Mungkin tambahan Mas, jadi posisi Ganesha itu bertahan, bukan mundur atau penyerang. Nah, jadi posisi bertahan, maju pelan-pelan, bertumbuh pelan-pelan organik, bukan menyerang langsung otomatis kan konyol. Jadi kita bertahan pelan-pelan bertumbuh. Alhamdulillah syariatnya seperti itu, hingga saat ini Allah izinkan masih bertahan seperti ini. Konsisten. Iya, satu lagi ngomongin kalau perusahaan franchise atau kemitraan ini kan banyak support yang diberikan gitu ya. Terutama sekali sekarang ini yang paling penting adalah marketingnya. Gitu. Betul. Boleh diceritakan mengenai? Jadi support dari kita memberikan support tentunya dari desain, pengelolaan sosial media, meta ads, segala macam itu kita support, termasuk video-videonya. Jadi dari awal sampai akhir itu kita support. Nah, tapi dengan adanya kita support oleh Ganesha, tidak melepaskan kewajiban mitra juga untuk marketing itu. Jadi kita kedua belah pihak jalan. Nggak bisa juga mitra sendiri atau Ganesha sendiri, begitu juga sebaliknya. Jadi sama-sama beriringan, Mas. Menarik Pak. Tapi saya rasa cukup pertanyaan dari saya, tapi barangkali Bapak ada sesuatu hal yang ingin disampaikan di luar pertanyaannya saya tadi. Silakan. Mungkin Sobat Franchise, jadi bagi Sobat yang ingin memulai bisnis di bidang klinik kecantikan, bisa menghubungi franchiseglobal.com, infobrand, atau di waralabaskincare.com. Intinya, jangan fokus pada hasil, tapi pada proses. Semakin terus kita berproses, berdoa, ikhtiar, tawakal, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Sekian Mas Agus dari kami. Baik, terima kasih. Oke, Sobat Franchise dan mitra bisnis semuanya. Demikian tadi ya, Biztalk kita kali ini berbincang dengan Ganesha Estetik Klinik, klinik kecantikan yang sudah beredar luas di Indonesia gitu ya. Jadi tentu saja bagi masyarakat audiens yang ingin mencari klinik kecantikan ini itu sudah tersebar di beberapa kota seperti tadi yang sudah kita simak gitu ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Semoga Biztalk kali ini bermanfaat bagi sobat franchise dan mitra bisnis semuanya.
bagi kalian yang pengen mengetahui mengenai peluang bisnis lainnya, karena itu jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya kira-kira peluang bisnis apa lagi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu Mas Agus. Ya, Ibu.